Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam pertemuan Zoom, talk show, dan pengajian virtual pada hari ini, 5 Agustus 2021. Saya Ilham Maulana yang akan memandu acara ini hingga selesai nantinya. Dan seperti kita paham bahwa acara ini dihubungkan dengan pembahasan implementasi LKS yang sekarang ini diberlakukan di daerah kita, di provinsi kita di Aceh. Seiring dengan pemberlakuan syariat Islam di provinsi Aceh, maka kita semua paham bahwa ada Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah atau LKS yang kemudian disosialisasikan dan diimplementasikan oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu, ada banyak persepsi dari masyarakat, ada banyak pendapat dari masyarakat yang bersifat pro dan kontra terhadap LKS ini. Tentu saja ini terhubung dengan, tidak terhubung langsung dengan LKS-nya sendiri, tapi terhubung langsung dengan mungkin implementasi dari LKS itu di lapangan. Oleh karena itu, hari ini kita sudah mengundang para pengambil kebijakan, para pembuat undang-undang, dan juga para praktisi di lapangan, termasuk juga para ilmuwan, untuk berbicara panjang lebar, mengupas tuntas tentang implementasi lembaga keuangan syariah ini di Aceh khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Hari ini, acara ini sebenarnya digagas oleh Yayasan Konsultasi dan Riset Bisnis bekerjasama dengan Pusat Riset Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam atau EKUBI Universitas Syah Kuala, serta Baitul Mal Aceh yang mereka telah melakukan survei tentang persepsi kepercayaan masyarakat, persepsi dan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah. Untuk membuka acara ini dengan resmi, insya Allah kita akan meminta kesediaan Kepala Dinas Syariah Islam Aceh, Dr. EMK Eidar, Dr. EMK Elidar SAG M.Hum, yang hari ini insya Allah sudah berhadir dalam virtual Zoom. Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberi sambutan mewakili Gubernur Aceh, sekaligus membuka talk show dan pengajian virtual hari ini secara resmi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita melalui virtual meeting pada pagi yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti diskusi, talk show dan pengajian virtual hasil survei persepsi dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah di Aceh. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Aceh yang sedianya beliau sendiri yang akan mengikuti dan membuka acara ini, tetapi karena ada tugas lain, beliau mewakilkan kepada kami untuk membacakan sambutan beliau. Untuk itu kami mohon izin untuk membacakan sambutan Bapak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam hormat saya sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin,
anggota DPD RI Bapak Haji Sudirman, Ketua Pengawas Yayasan Konsultasi Riset dan Bisnis Indonesia Yakorbis, Profesor Dr. Raja Masbar, para pemateri, para pengurus Yakorbis, dan para peserta talkshow yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan sehingga dapat mengikuti talkshow dan pengajian virtual hasil survei persepsi dan kepercayaan terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Aceh yang difasilitasi oleh Yayasan Konsultasi Riset dan Bisnis Indonesia Yakorbis. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Wakil Presiden dan hadirat yang saya hormati. Perkembangan ekonomi keuangan syariah di Aceh telah melewati perjalanan yang cukup panjang. Sekitar 21 tahun yang lalu, saat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 memberikan harapan untuk menyelenggarakan syariat Islam di Aceh dan mulai mewacanakan tatanan ekonomi Islami. Harapan itu kemudian berkembang, tersirat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, yang diperkuat dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang kearifan lokal ekonomi syariah. Hal ini memberi amanah kepada pemerintah Aceh dan DPRA untuk melahirkan kanun terkait pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh di Aceh. Berdasarkan sejumlah harapan dan kebijakan tersebut, pada tahun 2016, pemerintah Aceh melakukan terobosan penting untuk mengkonversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Kebijakan ini membuat lompatan tersendiri bagi perkembangan perbankan syariah di Aceh. Selanjutnya pada akhir 2018, atas dukungan masyarakat, Kanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah diterbitkan sebagai komitmen dalam menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, termasuk dalam praktik keuangan. Dengan adanya kanun tersebut, seluruh lembaga keuangan di Aceh diwajibkan berbenah dan beralih dari konvensional ke syariah, yang ditargetkan tuntas pada Januari 2022. Saat ini, sebagian lembaga keuangan konvensional telah beralih ke sistem syariah untuk tetap beroperasi di Aceh. Bapak Wakil Presiden dan hadirat yang dirahmati Allah. Pemerintah Aceh terus mengawal dan memfasilitasi semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh agar tetap menjalankan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya dengan membentuk Dewan Syariah Aceh yang bekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2020 tentang Dewan Syariah Aceh. Dewan Syariah Aceh memiliki keanggotaan 5 orang, terdiri dari 3 anggota tetap dan 2 anggota pleno ex officio dari Bank Indonesia, Perwakilan Banda Aceh, dan Otoritas Jasa Keuangan Aceh. Kelima anggota DSA ini akan bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia melalui Gubernur Aceh. Dewan Syariah Aceh bertugas mengawasi penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah di Aceh, melakukan koordinasi dan konsolidasi antar Dewan Pengawas Syariah pada setiap LKS, melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Dewan Syariah Kabupaten, Kota, dan melakukan sosialisasi, edukasi, serta pelatihan. Sehingga ke depan nantinya, lembaga keuangan syariah di Aceh benar-benar menjalankan prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia juga terus memberikan dukungan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh, khususnya melakukan sosialisasi maupun menggelar sejumlah event. Pada September 2020 misalnya, Bank Indonesia memfasilitasi Festival Ekonomi Syariah
Aceh, FESA, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat Aceh tentang ruang lingkup ekonomi syariah sesungguhnya. Para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh masih menyisakan banyak tantangan dan ruang untuk dikerjakan bersama-sama. Tantangan ini tak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah Aceh tanpa dukungan dari seluruh lembaga keuangan syariah serta para pihak lainnya dan masyarakat secara umum. Survei yang dilakukan oleh Yayasan Konsultasi Riset dan Bisnis Indonesia, Yakorbis, untuk mengukur persepsi dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah di Aceh adalah bentuk dukungan kepada pemerintah Aceh dalam memetakan berbagai tantangan dalam implementasi Kanun Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Hasil survei tersebut menjadi materi penting bagi pemerintah Aceh, perbankan, lembaga keuangan, dan para pihak lainnya dalam mengambil kebijakan terkait pelayanan terbaik kepada masyarakat secara umum. Pada akhirnya, kami berharap agar Yakorbis, para pemateri, dan para pihak lainnya dapat terus-menerus ambil bagian guna membantu pemerintah Aceh untuk memajukan ekonomi syariah dan pembangunan Aceh secara umum. Bapak Wakil Presiden dan hadirin hadirat yang dimuliakan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Presiden dan kepada seluruh jajaran pengurus Yakorbis, para pemateri, dan seluruh peserta yang ikut ambil bagian dalam talk show ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara talk show dan pengajian virtual hasil survei persepsi dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah di Aceh secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh, Insinyur Haji Nova Iriansyah, MT. Terima kasih Pak, sudah kami bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kadis. Insya Allah acara kita diridhai oleh Allah pada hari ini. Bapak Ibu semuanya, para peserta dan para viewer yang sekarang ini berada di layar Zoom masing-masing, perlu kami sampaikan bahwa acara ini disponsori langsung oleh Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia, serta didukung sepenuhnya oleh BPRS Hikmah Wakilah serta PLN. Selanjutnya, kita mohon kesediaan Ketua Pengawas Yakorbis, yaitu Bapak Profesor Dr. Raja Masbar MSc, untuk memberi sambutan sebelum kita memulai pada pengajian virtual dan talk show yang kita rencanakan pada hari ini. Kepada Bapak Profesor Dr. Raja Masbar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham telah mempercayakan saya untuk memberikan kata sambutan pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah dan ilmu sehingga kita dapat membedakan antara kebenaran dan kesalahan, hitam dan putih, terang dan gelap, dan hal-hal lain dalam kehidupan. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan segala waktu, tempat, pikiran, dan kehidupannya kepada kita umatnya sehingga kita dapat menikmati indahnya Islam. Semoga kita dapat meneladani dan mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW.
Yang kami hormati Bapak Kadis Syariat Islam, Bapak Dr. EMK Elidar SAG MHUM, yang telah bersedia untuk membuka acara talk show ini. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Adiwan Azwar Karim, SIMBA, MAP, MAEP. Kemudian kita harapkan juga Bapak Haji Muhammad Nasir Jamil mungkin akan bergabung, dan Bapak Sudirman atau Haji Umar untuk bergabung. Yang saya hormati Bapak Haizir Sulaiman, SHMH, Dirut Bank Aceh, Bapak Firman Syah SE, SEAK, Bapak Sugito SEME, Bapak Syahrul Effendi, SE, Bapak Rahmat Faisal, ST, dan tentu saja pembawa acara Bapak Dr. Renat Ilham Maulana. Yang saya banggakan, Saudara Sandra Perulian SE dan rekan-rekan di tim Yayasan Konsultasi Riset dan Bisnis Yakorbis. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan hadirat yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Sedikit kami ingin menyampaikan bahwa Yakorbis didirikan dari cikal bakal Power Data Consulting yang terbentuk dan beroperasi pada tahun 2007. Selanjutnya, yayasan ini disahkan dengan legalitas badan hukum resmi pada tahun 2019 berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 0017441. Misi Yakorbis adalah memperkaya kehidupan manusia, di mana baik dari sisi materi maupun non-materi. Yakorbis bekerja sama dengan Pusat Riset Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Islam, EKUBI Universitas Syah Kuala, dan Baitul Mal Aceh, BMA, berinisiatif melakukan survei tentang persepsi dan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah dalam implementasi Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Kegiatan survei ini telah selesai dilakukan dan kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian penyampaian laporan hasil dari survei tersebut. Survei yang dilakukan sejak bulan Maret hingga Juni 2021 menggunakan metode ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kebenaran data maupun dari sistem metodologi yang digunakan. Tim utama yang terlibat dalam survei ini adalah Profesor Dr. Nazaruddin Awahid MA, Ketua Tim. Beliau adalah dosen UIN. Kemudian Dr. Haji Ridwan Nurdin SIMSI sebagai anggota, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Kemudian Marlizar SIMM anggota, kemudian Sandra Parulian SI anggota, dan Peya Mirda Ibrahim SP sebagai anggota. Populasi dari survei ini berjumlah 7 juta lebih yang berasal dari jumlah rekening giro, tabungan, dan deposito nasabah di Provinsi Aceh. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling. Jumlah responden yang menjadi sampel dari rumus Lopin adalah 400 orang. Namun untuk meningkatkan kualitas, survei ini menargetkan 800 responden. Alat ukur yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner jenis structured non-disguised. Kuesioner disusun dengan daftar pertanyaan yang jelas dan tidak tersembunyi, sehingga apa yang dimasukkan peneliti mudah diketik oleh responden. Kuesioner yang digunakan menggunakan model kuesioner tertutup. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, survei ini menggunakan variabel persepsi, kepercayaan, dan sosial demografi. Variabel persepsi dan kepercayaan memegang peran penting bagi konsumen dalam pengambilan keputusan dalam konteks lembaga keuangan syariah. Persepsi dan kepercayaan dalam berinteraksi dalam pembiayaan, menabung, maupun transaksi lainnya. Variabel persepsi yang disurvei berjumlah sebanyak 9 indikator pertanyaan, variabel kepercayaan sebanyak 13 indikator pertanyaan, dan variabel sosial demografi sebanyak 12 indikator pertanyaan. Hasil survei menunjukkan bahwa responden yang berpartisipasi berasal dari 23 wilayah di kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Jumlah responden yang terkumpul sebanyak 866 orang responden
Jumlah responden yang valid berjumlah 845 orang responden. Lebih rinci nantinya akan disampaikan oleh Saudara Sandra Parulian. Akhirnya saya selaku Ketua Dewan Pengawas mengucapkan selamat dan sukses atas berlangsungnya acara talkshow dan pengajian virtual hasil survei persepsi dan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah. Mari kita dukung dan sampaikan masukan yang konstruktif untuk optimalisasi lembaga keuangan syariah di Aceh. Selamat mengikuti acara, semoga Indonesia maju dapat kita wujudkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada.